Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zafiraning 043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait e-supply chain. Jadi supply chain sendiri adalah jaringan organisasi yang terhubung dan saling bergantung satu sama lain, serta bekerja sama untuk mengontrol, mengelola, dan meningkatkan aliran material serta informasi dari pemasok ke pengguna akhir. Dan suatu jaringan dari organisasi yang saling tergantung serta dihubungkan satu sama lain dari cooperatively bekerja sama untuk mengendalikan, mengatur, serta meningkatkan aliran material serta informasi dari para penyalur ke pemakai akhir. Informasi supply chain dapat diwujudkan dalam bentuk e-supply chain management atau biasa disebut dengan ISCM. ISCM didefinisikan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diterapkan dalam teknologi internet sebagai channel system yang menghubungkan semua organisasi yang terlibat dalam supply chain untuk meningkatkan pelayanan atau memberikan manfaat kepada pelanggan. Pada era sekarang ini, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain memiliki akses yang memadai ke jaringan internet, maka penerapan ISCM menjadi mungkin untuk dilakukan dalam rangka mengelola informasi yang terjadi. E-supply chain management merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. E-supply chain management adalah penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain sebaik manajemen supply chain. Beberapa manfaat dari penerapan ISCM adalah yang pertama, mengurangi biaya transaksi sebesar 90%. Kemudian yang kedua, menurunkan biaya pembelian barang dan pelayanan sebesar 2-6%. Yang ketiga, membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan dalam desain produk dan SCM. Yang keempat, melalui perbaikan kualitas informasi, accessibility, dan waktu, ISCM membuat perusahaan-perusahaan dalam supply chain lebih transparan untuk mencapai tujuan bersama, atau biasa disebut dengan long-term partnership. Nah, dalam menentukan kesiapan perusahaan dalam menerapkan ISCM, terdapat 5 tahap penting yang harus dipenuhi, diantaranya energize the organization, enterprise vision, supply chain value assessment, opportunity identification, dan strategi decision. Dalam merancang e-supply chain management, terdapat beberapa segmen yang harus diperhatikan. Segmen tersebut adalah Customer and Service Management, dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu pemasaran, di mana ini adalah menciptakan merek suatu perusahaan, mengidentifikasi konsumen, memilih produk dan layanan apa yang ditawarkan, mendesain promosi, mengiklankan, dan penentuan harga. Kemudian ada penjualan, di mana ini adalah produk dan layanan, dan yang ketiga ada layanan, di mana ini adalah customer support. Selanjutnya, manufacturing and supply chain planning. Gambaran geografi dari sistem manufaktur, peralatan komputer yang tersedia untuk merespon kebutuhan dan operasi manufaktur yang lebih efektif dan efisien, termasuk di dalamnya untuk pengadaan barang. Dibagi menjadi 3, yaitu manufacturing planning, production process management, dan plant maintenance. Selanjutnya, supplier relationship management. Sesuai dengan perkembangan sebuah industri, kebanyakan alasan gagalnya perluasan pasar berbasis elektronik adalah pemasok tidak memahami konsep e-market itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan supplier relationship management yang dibagi menjadi 3, yaitu IBS backbone function, service function, dan processing. Selanjutnya ada Logistic Resource Management. Electronic Logistic Resource Management atau biasa disebut dengan ELRM adalah proses pada manufaktur dan supplier yang menggerakkan produk dan layanan kepada customer dengan menggunakan internet. ELRM memungkinkan proses supply chain dapat membuat suatu keputusan yang tepat, menyeimbangkan harga dan meningkatkan efisiensi logistik dan hubungan kolaboratif yang efektif antara semua saluran suplai pertukaran dengan partner. Terdiri dari warehouse dan transportation management. Selanjutnya ada architecting the ISCM. Environment untuk arsitektur pada ISCM ada beberapa hal yang perlu dituliskan untuk lebih memahami arsitektur seperti apa yang akan digunakan pada aplikasi ISCM, yaitu perangkat keras, perangkat lunak,
basis data, dan jejaring. Nah, terdapat 3 aliran penting di dalam e-supply chain, yaitu aliran produk secara fisik, aliran uang sebagai bukti pembayaran, dan aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Oke, jadi kesimpulannya adalah e-supply chain management adalah filosofi manajemen strategis dan taktis yang bertujuan untuk menghubungkan secara kolektif kapasitas produksi dan sumber daya yang ada di dalam suatu jaringan supply chain dengan mengaplikasikan teknologi internet untuk menemukan solusi inovatif dan sinkronasi kemampuan supply chain dalam menyediakan nilai yang unik bagi pelanggan. Keberhasilan ISCM sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh sebuah perusahaan. Sistem yang telah dibangun harus dievaluasi dengan cara pengauditan secara menyeluruh, baik dari sisi perusahaan, pemasok, hingga konsumen. Kelebihan dari penerapan ISCM diantaranya perusahaan dapat dengan cepat mengetahui keefektifan dari sebuah rantai pasokan dan juga dapat merespon cepat kebutuhan dan keinginan dari konsumen akan suatu bahan. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.